Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan pembelajaran online matematika SMP Plus Darussolah untuk kelas 9, dan tiba saatnya kalian untuk mempersiapkan diri untuk ujian sekolah yang akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Maka dari itu saya membagikan soal ini dalam bentuk PDF melalui wali kelas, dan kali ini akan saya bahas beberapa soal yang ada agar kalian mempunyai acuan untuk memahami dengan sudut pandang yang berbeda ya anak-anak. Baik, kita langsung mulai saja. Ada 40 soal pada soal ini. Nanti akan saya ambil beberapa yang dari nomor 1, urutan pecahan terkecil ke terbesar dari 0,75, 0,85, 7/8, dan 78% adalah titik. Nah, kalau kita berbicara tentang urutan pecahan terkecil ke terbesar, maka yang pertama harus kita persiapkan adalah menyamakan bentuk pecahannya terlebih dahulu menjadi pecahan yang senilai dan bentuknya sama. Dan yang paling mudah adalah dijadikan pecahan desimal. Contoh di nomor 1 ini ya, urutan pecahan terkecilnya di sini kita sudah menemukan dua bentuk pecahan yang pecahannya bentuknya desimal, yaitu 0,75 dan 0,85. Tinggal dua pecahan lain yang belum desimal. Maka dua pecahan ini yang harus kita rubah. Sehingga 7/8 ini kita rubah menjadi bentuk desimal. Bentuk desimal dari 7/8 adalah 0,875. Didapat dari mana bentuk ini? Kita merubah 7/8 menggunakan porokapit. Jadi 70 dibagi 8, 8 kali 8, 64, dikurangi di sini 6, 60 dibagi 8, 7, 56, 40, dan 5. Nah, ini anak-anak ya. Jadi 7/8 adalah 0,875. Kemudian 78%. 78% itu berapa? Maka dirubah dulu menjadi bentuk 78/100. Sehingga sama dengan 0,78. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan angka 0,75, 0,85, kemudian 0,78 dan 0,875. Urutan dari yang terkecil, kalian ingat-ingat bahwa untuk mengurutkan sebuah pecahan desimal, kalian melihat dari angka yang tepat setelah di belakang koma. Kalian bandingkan dulu. Kalau sudah, kalian bandingkan angka sebelahnya. Kemudian bandingkan lagi angka sebelahnya. Di soal ini ada angka 0,75. Kemudian 0,85. Kemudian ada 7/8 yang sama dengan 0,875. Kemudian ada 78% yang sama dengan 0,78. Berarti urutan dari yang terkecil adalah 0,75, lalu 0,78, lalu 0,85, dan yang terakhir 0,875. Sehingga jawabannya adalah yang B. Ya, itu tadi nomor 1 ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 adalah soal bentuk perpangkatan. Hasil dari 2 pangkat min 2 ditambah 3 pangkat min 1 adalah 1/12, 2/5, 7/12, dan 5/6. Yang mana jawaban yang benar? Maka sebelum kita menghitung 2 pangkat min 2 ditambah 3 pangkat min 1, ada yang perlu kalian ingat, yaitu bentuk pangkat negatif itu kalian rubah terlebih dahulu menjadi bentuk pangkat positif. Sehingga perlu kalian tahu, di kelas 9 semester 1 sudah pernah dibahas ya anak-anak,
Jika ada bentuk A pangkat min N, dia akan menjadi seper A pangkat N. Maka 2 pangkat min 2 ditambah 3 pangkat min 1 hasilnya 2 pangkat min 2 akan menjadi seper 2 pangkat 2, 3 pangkat min 1 akan menjadi sepertiga. Nah, di sini kalian sudah mulai bisa menghitung. Seper 2 pangkat 2 adalah seperempat ditambah sepertiga. Kemudian kalian bisa menyamakan penyebutnya. Seperempat itu adalah 3/12 dan sepertiga adalah 4/12. 3 ditambah 4 hasilnya 7/12. Maka jawabannya adalah yang C. Ya, diingat-ingat kembali, pangkat negatif itu kalian rubah dulu menjadi pangkat positif. Untuk selanjutnya kalian akan merubahnya, misal yang seperti ini tadi ya, 2 pangkat min 2 ini dirubah menjadi seperdua pangkat 2 dan 3 pangkat min 1 dirubah menjadi sepertiga. Baik. Lanjut ke soal nomor 3. Hasil dari 2 akar 27 dikali akar 32 dibagi akar 48 adalah, di sini kita menemukan soal berbentuk akar. Maka untuk menyelesaikan soal berbentuk akar ini, yang perlu kalian lakukan adalah merubah bentuk akarnya menjadi lebih sederhana, anak-anak. Sehingga hasil dari 2 akar 27 kali akar 32 dibagi akar 48 ini kalian rubah menjadi 2 akar 27 dikali akar 32 dibagi akar 48. Ditulis seperti ini agar bentuknya lebih mudah nanti kalian dalam proses perhitungan. Lalu 2 akar 27 ini dirubah menjadi bagaimana? Kalian ingat bahwa 27 itu adalah 9 kali 3. Kemudian 32 itu adalah 16 kali 2. Kemudian yang 48 itu adalah 16 dikali 3. Mungkin kalian bertanya-tanya, Pak, kenapa yang 32 ini 16 kali 2? Kenapa bukan 8 kali 4? Kemudian yang 48 kenapa 16 kali 3? Kenapa kok tidak 24 dikali 2? Yang perlu menjadi poin penting untuk kalian pahami adalah merubah bentuk akar itu, upayakan salah satu bentuknya bisa dicari nilai akar yang bilangan bulat. Yaitu di sini ada 16. Ada 16. Ada 9. Jadi harus ada yang bisa diakar salah satu. Sehingga di langkah berikutnya kalian bisa melanjutkan ke proses akar 9 kali 3 ini boleh dipecah menjadi akar 9 kali akar 3. Akar 16 kali 2 ini boleh dipecah menjadi akar 16 kali akar 2. Kemudian akar 16 yang ini, nah begini anak-anak ya. Selanjutnya bagaimana, Pak? Nah, ini kan bentuknya perkalian semua. Jadi 2 kali, nah ini kali ya sebenarnya di sini. 2 kali akar 9 kali akar 3 kali akar 16 kali akar 2 dibagi akar 16 dan akar 3. Nah, karena bentuk perkalian kalian boleh sudah mencari mana yang bisa dibagi. Yaitu 6 akar 16 dengan akar 16 ini bisa ya. Kemudian akar 3 dengan akar 3 ini juga bisa. Sehingga tersisalah 2 akar 9 kali akar 2. 2 akar 9, akar 9 itu adalah 3. Kemudian akar 2 itu tetap akar 2. 2 dikali 3 hasilnya 6 akar 2. Jawabannya adalah D. Bisa dipahami anak-anak ya. Jadi hasil dari 2 akar 27 kali akar 32 dibagi akar 48 adalah 6 akar 2. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam lomba matematika yang terdiri dari 50 soal, ditetapkan setiap menjawab soal benar mendapat nilai 2, salah mendapat nilai min 1, serta tidak menjawab mendapat nilai 0. Jika nilai yang diperoleh dari Ahmad
adalah 47 dan yang tidak dijawab 10 soal, maka banyak soal yang dijawab benar oleh Ahmad adalah, kalian perlu pilih dulu informasi yang ada di soal ini sehingga memudahkan kalian untuk menghitung mana benar, mana salah, dan mana yang tidak dijawab. Baik. Dalam soal matematika yang terdiri dari 50 soal, ditetapkan setiap menjawab soal benar mendapat nilai 2 dan salah mendapat nilai -1 dan tidak menjawab mendapat nilai 0. Nah, di sini berarti kalian harus petakan benar, salah, dan tidak dijawab. Soalnya ada 50. Kemudian si Ahmad ini sudah tidak menjawab 10 soal. Maka boleh saya tuliskan begini. Ahmad mendapat skor 47, di mana 47 ini ada yang dijawab, ada yang tidak dijawab. Nah, mungkin perlu saya ganti ya. Mungkin ini bukan skor dulu yang saya tulis di sini. Nah, Ahmad menjawab ada 50 soal. Yang dijawab adalah 10 soal. Berarti dari 50 soal kalau tidak jawab 10, maka yang dijawab adalah 40. Nah, dari 40 ini Ahmad pastilah ada yang benar dan pastilah juga ada yang salah. Berapakah yang benar salah di soal tidak diinfokan berapa benar dan salahnya Ahmad. Maka perlu kalian rubah terlebih dahulu. Boleh kalian analogikan salah ini sebagai jawaban benar dikurangi 40. Mohon maaf, 40 dikurangi jawaban benarnya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kalian rubah salah satu, boleh benar atau salahnya. Kalau di sini saya rubah, salahnya adalah 40 dikurangi jawaban benar. Sehingga dengan skor yang diperoleh Ahmad berapa tadi? 47 ya. Skornya Ahmad adalah 47. Berarti skornya 47 ini didapat dari mana 47 ini? 2 dikali jawaban benar dikurangi 1 dikali jawaban salah ditambah 0 dikali jawaban kosong. Nah, jadi kalau boleh saya analogikan di sini tidak dijawab itu sebagai kosong. Saya tulis ya. Lalu bagaimana Pak? 2 dikali jawaban benar ya tulis saja 2 benar. 1 kali jawaban salah tulis saja kalian min S. Kemudian 0 tambah K tulis 0. Sehingga hasilnya 47. Berarti rumus untuk menentukan skor sebuah ujian yang dilalui Ahmad ini adalah 2 dikali benar kurangi salah sama dengan 47. Begitu anak-anak. Selanjutnya, kalian sudah menemukan rumusnya untuk menentukan berapa skornya dari permasalahan ini. Lalu bagaimana? Sudah saya tulis tadi di sini. Kalau jawaban benarnya punya Ahmad itu B, salahnya itu S, dan S itu saya ganti sebagai 40 dikurangi B, maka boleh di sini juga saya ganti 2B dikurangi, nah ini S-nya saya ganti ya, dengan 40 min B sama dengan 47, sehingga 2B ini kurungnya dibuka, min 40 kurungnya dibuka sehingga minnya B ini berubah jadi plus B sama dengan 47. 2B tambah B adalah 3B, kemudian min 40-nya pindah, dia menjadi plus 40, 3B sama dengan 87, B-nya adalah 87 dibagi 3, jawaban benarnya adalah 29. Nah ini ya, sebenarnya ada opsi yang lebih sederhana sebenarnya dari permasalahan ini.
Yaitu dari sini kalian sudah mendapatkan angka 2B dikurangi S sama dengan 47 ya. Maka seandainya kalian enggan menghitung untuk lebih lanjut seperti ini, kalian boleh mencoba satu-satu opsinya. Jadi di sini ada 29. Berarti kalau menjawab benar 29, salahnya berapa? Jika benarnya 28, salahnya berapa? Kalian hitung yang mana yang hasilnya 47. Itu salah satu alternatif cara menjawab yang lain, anak-anak. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Sinta dan Tari ingin menjadi anggota perpustakaan yang aktif. Setelah mendaftarkan diri, Sinta selalu datang setiap 4 hari sekali, sedangkan Tari selalu datang setiap 5 hari sekali. Jika mereka mendaftarkan diri bersama-sama pada hari Rabu 19 Februari 2020, maka mereka akan bertemu kembali di perpustakaan tersebut pada hari apa, tanggal berapa. Nah, kalau kita sudah menemukan soal seperti ini, maka fokus kita dari soalnya adalah ke kalimat setiap berapa hari sekali. Nah, setiap berapa hari sekali. Kalau sudah menemukan soal yang berbunyi ada setiap sekian waktu sekali, setiap waktu sekali, ini itu berarti kita menemukan permasalahan KPK. Nah, berarti bagaimana? Ya kalian cari KPK dari angka-angka yang berhubungan di sini, yaitu antara Sinta dan Tari. Maka KPK antara 4 dan 5 adalah 20. Nah, artinya apa? Mereka akan bertemu kembali setelah tanggal 19 Februari 2020 pada hari Rabu itu, yaitu 20 hari kemudian. Maka 19 ditambah 20 sama dengan 39. 39 ini terhitung dari tanggal 1 Februari. Kan tidak ada Februari sampai tanggal 39. Berarti mereka akan bertemu pada bulan Maret tentunya. Coba kalian perhatikan di sini. Di sini informasinya 19 Februari 2020. 2020 adalah tahun Kabisat. Kita tahu tahun Kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4 ya, habis dibagi 4. Maka khusus pada tahun Kabisat, bulan Februarinya ada berapa? Ya betul, ada 29 hari. Bulan Februarinya. Untuk bulan Februari. Maka 39 hari sejak 1 Februari tahun 2020 itu sama seperti 39 dikurangi 29 hari. Hasilnya adalah 10. Nah, 10 hari lebihnya dari bulan setelah bulan Februari. Ini artinya 10 hari pertama di bulan Maret. 10 hari pertama di bulan Maret, ya 10 Maret. 10 Maret. Maka jawabannya adalah hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020. Bisa dipahami ya? Yang perlu kalian ingat ketika menemukan permasalahan seperti ini, yang pertama sekali ini berarti berbicara tentang KPK. Maka dicari KPK-nya. Kemudian yang kedua, jika sudah bertemu dengan 2020, 2024, itu sama artinya dengan kalian memperhitungkan bahwa itu adalah tahun Kabisat. Tahun Kabisat itu berarti Februarinya ada 29 hari. Baru kalian hitung berapa hari yang dilalui itu, tinggal dikurangi. Baik, untuk selanjutnya soal nomor 6. Seorang pemborong dapat menyelesaikan bangunan pos keamanan selama 20 hari dengan pekerja 9 orang agar pekerjaan itu selesai tepat waktu selesai dalam waktu 15 hari, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah, nah berarti kalian harus menyembuhkan terlebih dahulu ini adalah perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Itu pasti. Nah, ini anak-anak ya.
Jadi ketika menemukan permasalahan perbandingan, kalian harus menentukan dulu itu apakah senilai atau berbalik nilai. Kita tahu dari mana Pak perbandingan itu senilai atau berbalik nilai? Kata kuncinya, senilai itu jika salah satu unsurnya itu bertambah nilainya, maka unsur yang lain akan bertambah juga. Berbeda dengan berbalik nilai, kalau yang satunya bertambah besar, maka yang satunya akan bertambah kecil. Itu kalau berbalik nilai. Sehingga pada permasalahan ini kalian harus petakan dulu. Permasalahan ini senilai atau berbalik nilai. Baik, seorang pemborong dapat menyelesaikan pos keamanan selama 20 hari dengan 9 pekerja. Berarti 20 hari akan selesai oleh 9 pekerja. Agar selesai dalam waktu 15 hari, maka tambahan pekerjanya berapa? Nanti kita akan mencari tambahan pekerjanya. Nah, ini kalian tulis terlebih dahulu dalam bentuk pecahan agar mudah. Langkah berikutnya, kalian apakah boleh langsung menyederhanakan? Jangan dulu. Karena ini adalah perbandingan berbalik nilai. Maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menukar posisi pembilang dan penyebut pada salah satu ruas. Ingat, hanya salah satu. Misal ini yang saya tukar ya anak-anak ya. Sehingga ditukar posisinya. Maka menjadi menjadi X per 9. Nah, kalau sudah ditukar gini, kalian boleh melanjutkan ke langkah penyederhanaan. Ini saya perkecil, dibagi 4 hasilnya 4, mohon maaf, dibagi 5 hasilnya 4, ini dibagi 5 hasilnya 3. Ada lagi yang bisa diperkecil, dibagi 3 hasilnya 1, dibagi 3 hasilnya 3. Sehingga saya tulis dulu hasilnya 4/1 sama dengan X per 3. Maka kalian sudah boleh mengalihkan X dengan 1, kemudian 3 dengan 4. Hasilnya adalah 12. Apakah 12 orang ini yang merupakan tambahan pekerja? Yang bukan. 12 orang ini adalah pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini dalam 15 hari. Kalau begitu tambahannya berapa? Maka tambahannya berapa tadi? 9 orang. Berarti 12 orang dikurangi 9 orang. Maka tambahnya adalah 3 orang pekerja. Jadi itu ya, hati-hati, jangan langsung begitu kalian menemukan 12 orang kalian menjawab. Tidak, pahami kembali konteks permasalahannya. Yang dibahas ini bukan banyak pekerja agar selesai dalam 15 hari, tapi tambahan pekerja agar selesai dalam 15 hari. Hati-hati ya membaca soal. Baik, kemudian lanjut ke soal nomor 7. Perbandingan uang galuh, uang candra, uang kirana adalah 15/10/8. Jika selisih uang galuh dan uang candra adalah 150.000, maka jumlah uang candra dan uang kirana adalah, di sini ada 3 unsur yang dibandingkan, yaitu galuh, candra, dan kirana. Maka kalian perlu menyederhanakan penulisannya menjadi seperti ini. Perbandingan uang galuh, candra, dan kirana, kalian tulis galuh banding candra banding kirana sama dengan 15/10/8. Lalu apalagi yang diketahui dalam soal? Selisih uang galuh dan candra. Galuh dan candra, berarti saya tulis G min C sama dengan 150.000. Kemudian yang ditanyakan, uang candra dan uang kirana berapa? X. 3 ini saya tulis menjadi sebuah bentuk perbandingan. G min C per C plus K sama dengan 150.000 per X. Lalu yang bagian ini mengambil dari mana, Pak? Bagian yang ini kalian ambilkan dari perbandingan yang diketahui. Sehingga G min C itu sama seperti 15 kurangi 10
Dan C plus K itu sama seperti 10 ditambah 8. Sudah, tinggal kalian lanjutkan proses perhitungan sehingga 15 kurangi 10 adalah 5, 10 tambah 8 adalah 18 sama dengan 150.000 per X. Ada yang bisa diperkecil? Ya. Dibagi 5, 1. Dibagi 5, 30.000. Sehingga 1/18 sama dengan 30.000 per X. X dikalikan 1 sama dengan X. 18 dikali 30.000 sama dengan 540.000. Maka jawabannya adalah C. Ya, seperti itu ya anak-anak. Jadi yang pertama kalian tuliskan terlebih dahulu perbandingan yang diketahui. Kemudian permasalahan nilai dari perbandingan tadi yaitu Galuh dan Chandra selisih uangnya adalah 150.000. Lalu yang ditanya Chandra dan Kirana disebut sebagai X, Chandra tambah Kirana. Kalian jadikan dia bentuk perbandingan sehingga menjadi seperti ini. Dan untuk ini yang tulisan ruas kiri kalian ambilkan dari perbandingan yang sudah diketahui.